Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ansari Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana saya membuat bonsai kelapa, tahapan-tahapannya, dan ini salah satu bagian penting dan tahap awal ya dalam membuat bonsai kelapa. Kalau kita menginginkan si daun bonsai kelapa itu kerdil dari awal, biasanya saya itu melakukan teknik sayat mawar. Itu kita mengiris-iris bagian kelopak yang menutupi tunas ya, yang menutupi tunas calon bonsai kelapa kita iris-iris, dan setelah kering kita hilangkan ya si irisan kelopak yang membungkus tunas itu. Dan tahapan ini sudah saya lalui ya kemarin. Saya memprogram bonsai kelapa ini untuk supaya daun itu dari awal sudah kerdil ya. Saya melakukan teknik sayat mawar dan saya menggunakan media air ya dalam memprogram bonsai kelapa ini. Bisa dilihat ini akarnya masih sedikit, masih ada baru 3, dan yang ini juga masih pendek seperti ini. Yang panjang baru 1 ini. Saya menginginkan bonsai kelapa ini daunnya kerdil dari awal, makanya saya melakukan teknik sayat mawar, dan sekarang saya akan melakukan proses lanjutannya ya, agar si daun ini dari awal memang sudah kerdil. Saya akan melakukan perawatan dan tindakan lanjutan, perlakuan lanjutan pada bahan bonsai agar si daunnya nanti tidak panjang dan tidak menjulur lagi, agar tetap terjaga kekerdilannya, jangan sampai loss daun. Sebenarnya sekalipun memang kita loskan dulu daunnya, itu bisa kita program setelah daun besar ya. Tapi dari awal saya menginginkan si calon bonsai kelapa ini daunnya memang kerdil. Karena saya menggunakan media air, jadi agar lebih simpel lagi ya, dalam melakukan pemrograman ataupun perawatannya. Kalau kita ingin mengeloskan dulu si bahan bonsai kelapa, biasanya yang saya lakukan itu saya menggunakan media padat, tidak menggunakan media air seperti ini. Karena untuk pertumbuhan daun itu akan lebih cepat menggunakan media padat ya. Biasanya saya justru menyimpannya di kebun, di tempat yang terbuka, bercampur dengan tanaman-tanaman yang lain. Oke saudaraku, silahkan disimak videonya bagaimana saya akan melakukan proses lanjutan dan tahapan dalam membuat bonsai kelapa agar daun kerdil sejak awal pasca dilakukan sayat mawar. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Ansari Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe.
Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Jadi simpel ya, sebenarnya sangat mudah dan sangat simpel ya. Ini yang biasa saya lakukan dalam memprogram atau membuat bonsai kelapa ya. Jadi kita targetkan dulu memang dari awal apakah si bahan itu dari mulai tumbuh tunas atau memang dari bahan yang tunasnya atau daunnya sudah tinggi. Kalau memang menginginkan daun kerdil dari awal dan kita menggunakan bahan bonsai kelapa baru tumbuh tunas, nah biasanya yang saya lakukan itu yaitu menggunakan teknik sayat mawar dan melakukan penyayatan tapis itu secara rutin ya. Ya resikonya ketika kita lambat melakukan penyayatan pada bagian tapis, setelah kita lakukan sayat mawar ya si ukuran daun itu akan panjang ya, akan kembali memanjang. Tapi biasanya kalau kita sudah program dari awal, kita mengerdilkan kembali atau mengecilkan kembali ukuran daun itu lebih mudah ya, daripada kita mengeloskan dulu ya. Tentunya dari beberapa cara dalam membuat bonsai kelapa itu ya ada kekurangan dan kelebihannya. Tergantung kita ingin membuat bonsai kelapa seperti apa ya. Biasanya kalau menggunakan teknik yang sayat mawar seperti ini, bagian bonggol itu ukurannya itu kurang besar ya. Karena memang dari awal kita sudah langsung langsung dilakukan beberapa tindakan pada si bahan bonsai kelapa. Sedangkan untuk menghasilkan bonggol yang besar dan berkarakter bagus, itu biasanya kita bahan itu diloskan dulu ya, diliarkan dulu agar tumbuh terbentuk bonggol yang besar. Dan biasanya untuk yang seperti itu saya menggunakan media padat ataupun pasir ya, untuk mengeloskan atau meliarkan bahan bonsai kelapa yang akan kita program. Setelah berdaun tinggi, panjang, lebar dan banyak,
terbentuk bonggol yang besar, baru diprogram daun untuk mendapatkan daun yang kerdil. Tapi kalau untuk bahan-bahan yang seperti ini, yang menggunakan media air seperti ini, saya jarang meloskannya ya, jarang meliarkannya. Saya langsung diprogram daun itu dari awal. Oke, saudaraku, mungkin itu saja dokumentasi yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan dokumentasi yang saya bagikan ini memberi manfaat, memberi inspirasi, minimal menghibur. Saran dan kritik silahkan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.